Halo semuanya, selamat datang lagi di The Lazy Gadget. Ini adalah syuting kedua, terima kasih untuk Esa, ya. Gue udah syuting udah mau kelar tadi ya, terus dia bilang nggak fokus Jor, terus gue harus ulang dari awal ya. Oke, jadi berita minggu 2 ini sebenarnya cukup menarik. Ada dari Xiaomi yang 10 anniversary mereka merilis banyak banget hal yang menarik. Ada beberapa paten juga, ada keyboard dan juga Apple dengan sangat banyak rumornya dan ada notif Gojek di sana. Cuman kalau kalian tahu, belakangan ini lagi panas itu masalah Apple, Epic Games dan juga Google masalah Fortnite, di mana Spotify dan Facebook juga manasin gitu ya. Cuman tadi gue mau masukin ke news, cuman kalau di news itu kepanjangan, jadi kemungkinan akan ada dedicated video untuk hal itu, atau mungkin gue akan bahas di SJW bareng Sony dan juga William. Oke, kita langsung masuk news aja. Yang pertama adalah keyboard dari Cyberboard Mechanical Keyboard. Jadi ini adalah keyboard yang bisa kalian dapatkan dengan crowdfunding di Indiegogo dan harganya ini bakal di 410 USD atau sekitar 6,8 juta. Jadi kalau gue jadi lama ya udah bikin gadget innovation ya, soalnya barang lagi nggak ada sih. Dan untuk barang yang satu ini tuh emang menariknya dia terinspirasi dari Tesla Cybertruck. Jadi emang agak naik terus turun, terus ada LED di sana. Di mana barang yang satu ini itu hanya ada 5 warna, hanya tersedia 1000 piece di dunia. Dia tuh layoutnya 75% dan dia itu udah Bluetooth 5.0 dan kalian harusnya lihat dari video akan terkesima sendiri karena emang keren banget, cuman harganya emang cukup mahal, belum shipping dan belum pajak. Oke, yang kedua adalah masalah paten fingerprint dari Huawei sendiri yang mirip Vivo Apex ya. Gue tahu mirip Vivo Apex, cuman emang banyak banget komennya. Di sini patennya itu untuk fingerprint udah full satu layar dan gue baru ngeliat dari patennya. Salah satu kegunaannya adalah itu bisa digunakan spesifik untuk aplikasi tertentu. Jadi contohnya kalau kalian mau buka aplikasi A, kalian taruh di pojok kanan atas, itu harus pakai fingerprint tertentu baru bisa buka dan segala macam. Dan dia juga bisa tentu aja low power mode dengan menyalakan kayak yang fitur yang biasa kayak cuma satu spot doang. Jadi cukup menarik sebenarnya. Gue baru kepikiran kayak fingerprint tuh bisa diimplementasikan sampai ke spesifik aplikasi. Nah, paten selanjutnya juga dia mengeluarkan satu desain smartphone, lebih tepatnya desain kamera. Ada 4 sensor di sana, ada 3 variasi. Jadi dia punya layar, cuman layarnya itu either di tengah, di atas, atau di bawah. Dan gue rasa sebenarnya patennya sangat menarik. Sebenarnya beberapa udah mencoba gue lihat, cuman gue ngelihat layar kecil itu sudah sangat membantu sekarang. Either dia buat notifikasi, either buat lihat jam atau tanggal dan segala macamnya. Dan gue rasa mungkin kedepannya smartphone demi membawa estetik harus membuat handphone yang punya layar kecil di belakang. Jadi nggak usah balik-balik handphone, nggak usah ngelihat gitu. Nah, selanjutnya lagi adalah dari ZTE A20 5G. Jadi inilah smartphone under display kamera pertama yang akan rilis di dunia. 32 megapiksel untuk selfie kamera. Gue akan sangat kepo dengan hasil kamera ini. Kalau bagus, ini bakal diadopsi sama brand-brand lain pastinya. Kita akan ngelihat yang sama ini, yang seharusnya ini 2021 sih. Cuman semua brand tuh lagi ribet dengan bikin charging speed yang super kencang, 100 watt ke atas. Dan dia tiba-tiba datang under display kamera pertama di dunia. Cuman ya, gue nggak tahu ya apakah akan berhasil atau akan flop. Tapi kalau berhasil ini akan menjadi sebuah turning point banget buat ZTE. Dia itu kalau dari layarnya juga 6,92 inci OLED dan ya harusnya 2021 pun layar-layar udah pada mulai ke 7 inci sih. Jadi persiapkan saja kalian melihat layar-layar yang gede itu. Nah, selanjutnya gue akan bahas Mi 10 Ultra. Sebenarnya gue nggak pengen terlalu ngebahas karena ada alasannya. Yang pasti Mi 10 Ultra ini bakal jadi DSO Mark, dia raja barunya sekarang yang ranking 1. Nanti gue akan kasih Instagram postnya buat kalian yang gue ngebahas lebih banyak di sana by text juga. Harganya juga dari 8 GB ke 8128 itu dari 11,3 juta sampai 16,512 itu di 14,9 juta. Baterainya 4500 mAh dan dia ngecas 120 watt. Nah, yang kenapa bikin gue nggak mau bahas adalah dia itu nggak, dari perwakilan dari Xiaomi sendiri menyatakan nggak akan rilis secara global. Jadi Mi 10 Ultra dan Redmi K30 Ultra itu hanya China limited. Bahkan kalau gue kutip dari republika.co.id dari press conference-nya si Mas Alvin, Koh Alvin, itu katanya dia nggak mau ngasih tahu roadmap dari Xiaomi ke depannya. Jadi kemungkinan ada, tapi gue nggak berharap karena dari spokesperson dari Xiaomi sendiri udah menyatakan nggak akan rilis secara global. Jadi kedua smartphone ini memang dirilis pada event Xiaomi 10 anniversary kemarin. Menarik banget, by design keren banget menurut gue. Dia juga ngerilis aksesoris kayak charger mobil 100 watt, itu juga keren banget. Dan yang terakhir yang dirilis adalah Mi TV.
Jadi Mi TV-nya ini Mi TV transparan ya. Jadi namanya Mi TV Lux OLED Transparent Edition. 55 inci. By spec ini menarik banget. 93% DCI-P3, 120 Hz, kontras rasio 1:150.000, transparan. Ya, walaupun gue nggak ngerti dia ngambil panel transparan itu dari LG, dia harganya 104 juta, LG itu make by request tuh harganya bisa sampai 380 juta, jadi 1/4 harganya. Jadi kalian bisa tahu kenapa dia harganya bisa 100 juta dan apakah itu terhitung mahal kalau dibanding sama brand sebelah. Cuma balik lagi gue masih nggak ngerti fungsi dari TV transparan sendiri, karena kita waktu nonton kita bakal ngelihat belakang. Akan mengganggu nontonnya, tapi nggak tahu. Gue nggak pernah coba langsung, tapi menurut gue akan mengganggu. Tapi balik lagi mungkin kalian punya skenario penggunaan TV transparan ini bagus buat apa. Oke? Kita masuk ke berita Apple. Berita Apple ini pokoknya satu berita, ya semuanya rumor. Cuma rumornya cukup gila sih menurut gue. Yang pertama adalah bundle dari Apple sendiri, yang namanya Apple One. Bakal dirilis Oktober nanti bersamaan dengan peluncuran dari si iPhone 12. Dimana kalau kalian tahu Apple tuh punya banyak digital service. Apple TV, Apple News, Apple Music, Apple Arcade, dan ada aplikasi fitness juga, ada iCloud. Jadi daripada kalian disuruh bayar kayak satu-satu yang cukup mahal, kabarnya ini bakal ada bundle ya. Jadi ada 4 tier dari yang paling murah itu kayak mungkin Apple TV sama Apple Arcade, atau mungkin Apple Music sama Apple Arcade, atau yang naik lagi nambah lagi satu, naik lagi satu, naik lagi yang complete edition, sampai semua yang tadi gue sebutin tuh ada. Menarik buat gue pribadi karena pertama, Apple Arcade gue perlu untuk benchmark game, untuk nyoba-nyoba game ke depannya. Apple Music yang somehow kualitasnya lebih bagus dari Spotify, dan juga terakhir itu adalah Apple TV kalau emang gue perlu nonton dokumenterinya. Tapi gue akan sangat senang kalau dia ngeluarin Apple Music dan Apple Arcade doang, karena itu dua yang paling penting menurut gue. Dan ini hal menariknya, berita baiknya ini bisa family sharing juga. Jadi jauh lebih hemat untuk kalian gitu. Nah, berita kedua itu datang dari seorang leaker yang menyatakan tentang iPhone dan iPad Fold. Jadi Samsung udah keluar, Huawei udah keluar, Motorola udah keluar, dan sepertinya iPhone ya memang udah di tis lah dari leaker-leaker udah pada ngasih tahu. Cuman ini bakal masuk di announcement 2023. Jadi masih lama banget, masih 3 tahun lagi. Dia tuh bakal pakai A16X atau A17 yang 3 nanometer. Jadi gua nggak tahu seberapa bagusnya ini barang, seberapa kencang, karena kita akan membahas A14 setelah ini. Seperti leak yang sudah ada, dia bakal 2 layar yang terpisah dan dilipat gitu ya. Jadi dia bukan satu layar kayak Galaxy Z Flip yang atas bawah. Jadi mungkin dia menghindari yang namanya crease bukan sih namanya? Crease, harusnya yang garis. Aduh, gue lupa lagi, otak gue agak lemot. Dan dia itu bakal iPadOS, bakal support telepon juga, jadi kemungkinan iPadOS kedepannya bisa teleponan, dan juga dia best experience-nya sama AR. Cuman sekali lagi masih lama banget, dan ini rumor pertama yang sangat perlu pakai salt gitu ya, masih 3 tahun lagi. Rumor kedua adalah masa performa dari A14, CPU-nya naik 40%, GPU-nya naik 50% untuk multi-core. Udah, kalian yang pakai iPhone 11, kalau ketemu iPhone 12, naik 50%, itu gede banget. Naik 10%, 20%-nya udah gede, ini 40%. Cuman baik lagi, rumor, ada kemungkinan nggak terjadi. Yang ketiga yang paling menarik menurut gue adalah masalah Apple Watch murah. Jadi bakal dirilis juga di 2021 Apple Watch SE lah bisa dibilang, dimana menggunakan desain dari Apple Watch 3, dan dia ini bakal pakai chip S5. Jadi pakai Apple Watch 5 punya chip, refresh, dan harganya itu ada 2. Yang pertama tentunya GPS 200 USD atau sekitar 3 juta, dan juga yang WiFi itu 300 USD atau sekitar 4,4. Sebenarnya harga itu mirip banget sama Apple Watch 3, cuman ini dia pakai chip S5. Jadi jatuhnya itu kayak iPhone SE beneran, kayak harganya mirip mungkin sama iPhone yang sebelumnya, cuman dia pakai chip terbaru, desain apa segala macam sama. Gue suka cara Apple, daripada mereka menurunkan harga barangnya, mereka merilis kita Apple Watch 6 kita cut segini dan segala macam, mereka memilih untuk nge-refresh dan bikin desain lama tapi dengan komponen baru satu hal doang. Itu menarik buat gue. Nah, yang terakhir adalah tanggal rilis iPhone 12 series. Ini dari John Prosser. Dia kemarin kena masalah ya, dia kena hack kayak YouTube-nya, terus dia balik lagi gitu. Pertama, Apple Watch dan iPad itu bakal di 7 September, jadi dalam waktu dekat kita mungkin melihat Apple Watch 6 dan juga iPad, kayaknya iPad mini kalau nggak salah. Terus yang kedua adalah event dari iPhone 12 sendiri, itu bakal di 12 Oktober.
Dimana untuk iPhone 12 yang 12 dan 12 Max itu bakal langsung rilis 1 minggu setelahnya, dan juga yang Pro itu bakal di November. Cuman ini berita masih simpang siur untuk iPhone 12 karena kemarin kan dinyatakan yang bakal rilis tuh iPhone 12 Max dan iPhone 12 Pro yang sama-sama 6,1 inci. Tapi di sini dia menyatakan iPhone 12 dulu, baru iPhone 12 Pro. Tapi kita lihat aja nanti. Kalau gue masih prefer yang 12 Max dan 12 Pro. Jadi setidaknya dua-duanya tuh udah ke cover, jadi kita tahu apa yang bakal dirilis dan segala macam. Oke, ya itu aja untuk news minggu 2 untuk Agustus 2020. Seperti biasa aja lupa like, comment, share. Follow Instagram kita di @thelazygadgets untuk berita lebih update setiap harinya. Gue di Jordi Leonardo, O-nya 2 aja, dan jangan lupa subscribe. Thank you so much guys for watching and I'll see you next time. Bye bye guys.